let's listen to the industry player. What do you think, Mbak Sinta? Oke, saya mungkin akan share beberapa slide just for us to trigger some discussion also. Tapi saya tahu banyak yang saya sampaikan ini juga sudah disampaikan Pak Wamen maupun Pak Bambang, Wakil Presiden. Jadi saya akan just go through quickly. Cuman saya mau menyampaikan lebih dari perspektif dari pelaku usaha. Karena as you know, this COVID really is a wake up call. Not for just the government, tapi juga untuk pelaku usaha. While business are rebooting, sebenarnya yang paling penting adalah untuk how to, bagaimana caranya di lapangan ini bisa kita berputar dengan cepat. Nah, ini saya melihat mungkin satu pelajaran yang saya mau share adalah bahwa di dalam COVID ini I felt a very big sense of unity. Kami di Kadin sebagai perwakilan dunia usaha, sebagai payung dunia usaha, kami merasa bahwa because we have this crisis that is so significant, there's a sense of how we can support each other, how we can work together as an Indonesia Incorporated, and that sense is very, very much there during this crisis. Jadi bekerja bersama pemerintah, bersama civil society, tapi the sense juga bahwa pelaku itu kita mencoba untuk saling membantu untuk get out or survive daripada krisis ini. Oke, saya akan mulai dengan mungkin dengan sedikit memberikan pandangan bahwa memang semua sudah tahu bahwa COVID ini sungguh luar biasa, mengimpact banyak sekali sektor ya. Kontraksi terbesar ini tentu saja ada di transportasi, di pariwisata, terutama akomodasi Mamin, dan ini semua sudah tahu angka-angkanya, saya nggak usah share. Nah, pertumbuhan memang ada juga winners-nya, yaitu khususnya untuk Incoform dan jasa kesehatan ya, itu winners-nya. Nah, memang diproyeksi IMF, ADB juga ada proyeksi ini. Proyeksinya kelihatannya akan benar-benar di 2021 itu akan kembali pertumbuhan ekonomi, malahan kalau IMF itu bisa angkanya bisa sampai 6%-an ya. Jadi Indonesia bisa tumbuh sampai 6% di 2021. Pemerintah saya rasa ada di sekitar 5%-an, kami juga optimis bisa tumbuh di 5%-an dengan catatan tentu saja. Nah, saya juga mau review sedikit untuk UNCTAD dan WTO karena ini kaitannya kepada investasi dan perdagangan. Jadi kalau dilihat di proyeksi 2021, ini saya ngomong ke depan ya, karena kalau ngomong ke belakang kayaknya semua udah tahu data-data yang ada yang how impacted saat ini. Tapi ke depan memang proyeksinya juga di FDI global ini akan ada peningkatan, tapi belum bisa seperti pra pandemi. Jadi kalau dilihat mereka UNCTAD itu project sekitar 1,2 triliun US dollar, dan kebanyakan mereka bilang di negara berkembang ini akan ada lebih because situasinya lebih uncertain, terutama dari COVID-nya, itu bisa mempengaruhi. Kemudian dari segi perdagangan internasional juga demikian, kalau dilihat dari prediksinya WTO, kita juga melihat bahwa akan ada rebound sekitar 7,21% di 2021, tapi memang demand-nya sekali lagi belum seperti pra pandemi. Dan ini saya rasa perlu menjadi perhatian karena semua yang buat projection ini banyak catatannya. Jadi whether we actually can make it or not, it's really depend on us. Next. Nah, ini saya mau ini sedikit, sebenarnya ada beberapa, tadi kan Pak Wamen juga udah sampaikan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Saya rasa luar biasa bahwa pemerintah memang dua-duanya penting ya, dari segi kesehatan maupun dari segi bagaimana bisa accelerate ekonomi. Nah, tapi mungkin saya mesti highlight sedikit ini, dan kami bekerja sama memberikan input juga kepada pemerintah bahwa memang dana pemulihan ekonomi ini punya keterbatasan gitu. Jadi tahun depan ini akan dikurangi, dan kami sekarang masih coba untuk mengatakan ayolah coba bagaimana kita bisa khususnya untuk yang insentif dunia usaha dan juga untuk
UMKM maupun untuk pinjaman koperasi ini bisa diserap dengan lebih tinggi karena tahun ini penyerapannya belum bisa maksimal. Dan ini banyak sebenarnya kendalanya, terutama kalau kita menghubungkan dengan koperasi itu hubungannya lebih banyak ke moral hazard dan lain-lain untuk perbankan. Jadi ini juga sesuatu yang saya selalu lihat ke depannya ini akan selalu jadi sulit gitu. Dalam satu sisi kita mesti kerja cepat, kita mesti dapat implementasi dari segi fasilitas insentif yang cepat, tapi dalam sisi lain ada kehati-hatian karena apapun yang dilakukan kita sudah lihat apa yang terjadi sekarang ya, dana bansos pun bisa dikorupsi, jadi semua itu dengan unsur kehati-hatian. Dan ini saya rasa satu topik yang akan sangat kental tahun depan gitu, bagaimana kita bisa jalan cepat tapi tetap berhati-hati karena moral hazard yang ada. Dan ini kami mengerti dari sisi pemerintah, tapi tentu saja dari pelaku usaha kami butuh ini semua gitu. Jadi jelas implementasinya harus bisa lebih maksimal. Nah, ini yang saya ingin sedikit touch a little bit ya, karena sebenarnya kekhawatiran utama kami ini ada di lapangan pekerjaan. Dan ini ada beberapa aspek, karena sebelum COVID pun ini sudah struktur ketenaga kerjaan kita ini memang sudah bermasalah ya, karena kalau kita lihat 55% sebelum pandemi itu pekerja kita adalah pekerja informal gitu, dan itu naik dengan COVID ada sampai 70%-an. Jadi pekerja formal kita masih sangat kecil. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dari segi COVID itu yang terdampak nih sangat besar. Kemarin kita pernah data selama COVID itu ya oke, kalau PHK di sini angkanya PHK mungkin sekitar 3 jutaan gitu ya, tapi banyak sekali yang dirumahkan. Dan itu angkanya sampai 7 jutaan tuh di yang data yang kita dapat dari semua asosiasi. Jadi ini sebenarnya yang sangat mengkhawatirkan buat Indonesia adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kita juga belum tadi Pak Bambang men-touch mengenai otomatisasi, digitalisasi dari shift of job. Betul, dan itu juga berdampak kepada availability dari lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak yang tidak butuh karyawan sebanyak sebelumnya gitu dengan adanya otomatisasi ini. Jadi ini saya rasa suatu hal yang sangat perlu diperhatikan Indonesia dengan adanya rendahnya pekerja formal, kemudian dengan adanya keterbatasan dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, ini bagaimana caranya kita bisa moving forward, karena kita mesti paling tidak punya 3 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya, dan bagaimana kita bisa menciptakan itu. Of course, there's a big shift now to UMKM, namun UMKM juga punya kendala sendiri. Nanti saya akan touch a little bit mengenai some of the issues in the UMKM. Tapi prinsipnya kita semua harus memperhatikan bahwa creation of job will be a very very important part. Nah, saya juga mau melihat share di sini mengenai komponen biaya usaha di Indonesia. Ini dibandingkan dengan negara ASEAN. We've always talk about competitiveness. Kenapa kita nggak bisa menarik investasi seperti Vietnam? Kenapa kita nggak bisa ekspor sebesar negara-negara tetangga kita? Nah, ini kebanyakan juga banyak kalau kita ngomongin soal investasi, itu hubungannya dengan komponen biaya yang ada di Indonesia sendiri. Dan ini harus diperhatikan karena kalau kita lihat perbandingannya dengan beberapa negara ASEAN ini memang kita komponen cost-nya ini sangat tinggi ya. Jadi kita bisa dan ini sangat men-discourage kalau kita pada akhirnya kan kalau investor selalu membandingkan gitu, dan ini yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi high cost ekonomi ini. Kemudian ini kita juga melihat di sini penyerapan tenaga kerja ya. Jadi sebenarnya di beberapa tahun terakhir itu Indonesia sudah arahnya lebih ke capital intensive instead of labor intensive industry. Jadi kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja di tahun 2013 itu per 1 triliun ya itu masih ada 4.594. Tapi kalau di tahun 2000 tahun saat ini itu sudah turun hampir 1.300-an gitu. Jadi there's a significant drop dari segi penyerapan tenaga kerja, dan ini kelihatan bahwa memang Indonesia ini juga tidak bisa seperti dulu dengan labor intensive industry.
Kemudian tantangan lain ini saya mau sampaikan karena tadi juga banyak dibicarakan mengenai supply chain. Jadi memang kunci utama di Indonesia itu daya saing dan produktivitas manufaktur nasional. Ini sudah kita katakan lama sekali, industrialisasi. Jadi sebelum kita even bicara soal 4.0, we have to talk about how the structure of our manufacturing saat ini. 70% daripada bahan baku kita itu masih import, and that's the biggest problem, and that's why kita nggak bisa juga sulit, kita juga nggak meng-create industri bahan baku yang sufficient. On top of that, kita sekarang juga mau mengarah kepada value add economy, jadi mau lebih ke industri nilai tambah. Jadi sebenarnya hulu ke hilir ini yang jadi masalah besar Indonesia. Kalau resources kita sebenarnya punya, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan industri kita, ini kuncinya. Dan ini sebenarnya PR yang sudah lama sekali, tapi sampai saat ini mungkin jalannya kurang cepat gitu. Nah, ini kemarin dengan industri batu-batu electric vehicle, kemudian battery lithium, kita mulai dari nikel kita, ini mulai di mapping. Ini sebagai salah satu contoh. That's just one example on how we want to really maximize dari hulu ke hilir, ya. Dan ini yang mulai dilakukan pemerintah. Tapi memang jalannya masih sangat panjang karena this is really basic. And because of that, it's also impacting kita punya cost. Gitu. Kenapa kita nggak bisa kompetitif? Ya karena masalah ini. Nah, ini juga minimnya integrasi Indonesia ke dalam global supply chain. Jadi tadi Pak Bambang sudah sampaikan, itu benar sekali. Kita harus menjadi bagian dari global supply chain. Unfortunately, we are not yet there. Gitu. Jadi, despite sekarang ini, saya harus angkat topi ya, pemerintah ini sudah mengupayakan akses pasar yang lebih besar dan lain-lain ya. Jadi kita sudah melihat bahwa beberapa terakhir selama COVID aja sudah ada 2 perjanjian dagang yang diselesaikan. Kemarin kita baru tanda tangan yang IKA-SIPA, pemerintah baru tanda IKA-SIPA. Sebelumnya kita baru the biggest ever most ambitious for Asia Pacific yaitu RCEP. Jadi saya pikir itu suatu yang luar biasa buat Indonesia because the past few years we have been very slow. Kita baru menyelesaikan Indonesia Australia SIPA, Indonesia Chili sebagian, tapi sekarang ini dicoba untuk dipercepat. Nah, kuncinya adalah dengan adanya perjanjian dagang ini sebenarnya sangat baik buat Indonesia, karena kalau kita nggak jadi part of it, we are going to be on the losing side. But unfortunately, untuk kita bisa memanfaatkan dampak yang signifikan, itu kita mesti memperbaiki bagian ini. Baik itu industrialisasi kita, baik itu juga perbaikan daripada investment climate kita yang ada gitu. Jadi ini yang saya rasa menjadi kunci untuk kita bisa kompetitif, karena pada akhirnya semua dibuka gitu, siapa yang bisa memanfaatkan, siapa yang bisa ngambil advantage is the one that's most competitive. Nah, ini yang saya rasa sangat penting, dan saya juga mau sedikit sharing, itu juga berkait dengan UMKM Indonesia, karena we have been trying to also support UMKM untuk go export tentu saja. Nah, persiapan untuk UMKM Indonesia ini go export ini masih juga sangat sulit ya, karena produk-produk yang dikembangkan oleh UMKM kita juga sangat terbatas. That's why our focus right now, dan adalah bagaimana bisa membantu. Jadi juga kita ada fokus kemitraan perusahaan besar, perusahaan kita. Kita mulai dari UMKM kita menjadi part of the supply chain of perusahaan besar. Itu juga udah satu step ya. Dan kemudian nantinya gimana kita bawa itu lebih ke pasar ekspor dengan menyiapkan fasilitasi mulai dari pengembangan produk mereka all the way sampai kesempatan untuk ekspor ke pasar-pasar baru. Nah, ini suatu pekerjaan yang menurut kami sangat penting, karena we always talk about Indonesia wants to promote more export terutama untuk UMKM, tapi we have to be ready with the right products. Nah, minimnya investasi untuk adaptasi teknologi dan inovasi industri, saya rasa kita semua nggak usah bicara soal itu. Kita tahu bahwa this is really our biggest problem. For the longest time, we're not talking about just digitalization ya, but for the longest time our R&D has been very limited. Dan ini sekarang dengan COVID is really a big push of our R&D.
And this is something innovation technology, it's a no-brainer. We have to really move forward with this. Kami mulai juga dengan membantu UMKM juga dengan program-program digitalisasi untuk training mereka. Mereka harus masuk ke e-commerce tentu saja. Nah, ini hal-hal yang sangat besar ya dampaknya, tapi kita perlu bagaimana mencari sistem mekanisme untuk bisa masuk ke dalam proses digitalisasi yang sufficient. Kita juga melihat dengan infrastruktur Indonesia memegang peranan sangat penting ya, karena we want to go digital, but the infrastructure has to also support it. So I would say this is a very key aspect. Kemudian domestic supply chain mismatch, saya rasa tadi saya sudah bicara mengenai hal tersebut. Kita sekarang melihat bagaimana nanti supply chain daerah-daerah, produk-produk unggulan daerah mana, bagaimana ini semua juga dengan pemerintah kita sedang matching. Kemudian rendahnya kualitas SDM, this is really is something that we find very important, the fundamental of human capital development. Jadi kita lihat dari permasalahan yang kita hadapi selama COVID ini, kita juga melihat bahwa betapa pentingnya the human capital aspect ini yang menjadi actually kekuatan kalau kita punya fundamental yang kuat. Dan ini kita melihat memang kenapa kita sekarang push namanya training vokasi, karena yang tadi dikatakan skill mismatch itu sangat benar, karena absorpsi yang ada yang keluar dari pendidikan dan diabsorb oleh industri itu tidak match gitu. Apalagi dengan sekarang COVID banyak dengan shift of job tadi gitu. Jadi future of work is completely different. Nah, this is something that we are currently also working dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Gimana caranya kita bisa push dengan training vokasi dengan pembelajaran dari negara-negara lain juga. This is very important. Saya mesti pinpoint permasalahan di Indonesia juga kadang-kadang adalah koordinasi gitu. Tidak hanya koordinasi antar pemerintah dan pelaku, tapi juga koordinasi antar kementerian dan koordinasi dengan daerah. Jadi ini yang mungkin memang kalau kita mau punya satu roadmap yang jelas, nah ini mungkin implementasinya juga kita harus pikirkan bersama yang bisa maksimal. Tapi jelas kualitas SDM dengan kita mesti ada upscaling, rescaling dan lain-lain, ini sedang kita lakukan. Our frustration has always been pace. Jadi kita udah arahnya sebenarnya sekarang kelihatan udah benar, tapi pace-nya ini we are a bit too slow. Nah, kemudian banyak tentu saja hubungan dengan keterbatasan dana, dan tadinya makanya saya katakan sekarang kita pelaku usaha juga ada program-program kemitraan yang bisa mempercepat. Kita ada program pemanggangan yang langsung ke pelaku usaha, ke industri masing-masing. Oke. Jadi apa yang dibutuhkan untuk mencapai ekonomi yang kuat pasca krisis, tadi sudah disampaikan juga beberapa hal, tapi bagi kami pertama adalah membangun jalan ekonomi baru, yaitu melalui sektor-sektor potential. So we are identifying daya saing dari sektor-sektor seperti digital, inovasi, dan bagaimana push juga kewirausahaan kita. Kemudian di sektor-sektor potensial yang akan seperti kesehatan, yang akan ke depan juga akan lebih berkembang. Jadi kita benar-benar harus mengidentify sektor-sektor potensial ini. Harus saya katakan bahwa bisnis sendiri saat ini sedang melakukan transformasi. Saya mungkin bisa share sedikit dari kelompok usaha kami. Transformasi itu tidak hanya dari segi sektor yang mungkin harus dievaluasi bagaimana perubahan daripada bisnis model yang ada, tapi juga memasukkan SDG. Jadi sekarang saya yang personal lagi push adalah gimana pada kesempatan COVID ini kita juga bisa memanfaatkan embedding SDG di dalam our business model. So SDG not about just doing CSR work, but also embedding it into the business model. Dan ini yang sekarang sedang kita promote khususnya dalam transformasi bisnis kita. Kemudian kedua adalah juga membangun dan memperkuat kapabilitas ekonomi, ya tadi sudah saya sampaikan semua mengenai hal itu, dan tadi yang terakhir membangun ketahanan ekonomi sosial, dan ini saya rasa sangat penting karena pada akhirnya kita harus bisa lebih resilience, jadi kita harus terakhir saya mau touch mengenai game changer, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, memang ada buat kami dua hal penting untuk game changer di 2021. Pertama adalah vaksinasi.
Dan ini vaksinasi ini kita butuhkan, sangat butuhkan untuk meningkatkan confidence masyarakat, karena sekarang banyak masyarakat juga menengah atas tidak mau belanja ya karena kondisi COVID. Jadi selama COVID tidak bisa terkontrol, saya rasa akan sulit untuk mencapai target-target yang tadi sudah disampaikan. Jadi vaksinasi memegang peran penting untuk meningkatkan confidence daripada masyarakat. Nah, tentu saja kita mesti ada transparansi dari segi distribusi, akses kepada vaksin tersebut dan juga pembiayaan dan kapasitas yang kita ada. Tapi saya setuju bahwa pada akhirnya COVID ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi walaupun vaksin itu sudah ada, itu akan untuk bisa memberikan vaksinasi kepada 70% dari warga negara Indonesia, saya rasa itu membutuhkan waktu, dan protokol kesehatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi nanti 2021 bagaimanapun juga saya rasa protokol kesehatan akan terus harus bisa dijalankan. Kemudian cipta kerja, mungkin ini yang terakhir, tadi sudah di-touch juga oleh Pak Wamen. Jadi mungkin saya sedikit memberikan gambaran, this is the biggest structure reform that Indonesia will ever made. So despite whatever people say, ini luar biasa, saya harus angkat topi pemerintah berani untuk melakukan reform dengan skala seperti ini. Tapi mungkin pemerintah juga sudah melihat bahwa tanpa reform skala seperti ini, kita nggak mungkin bisa mencapai yang kita inginkan, yaitu pertumbuhan, kesetaraan, perlindungan, dan daya saing untuk Indonesia maju. Jadi untuk dari segi ciptaker, memang kita melihat why we need it, karena adanya obesitas regulasi, pusat dan daerah tumpang tindih, kemudian masalah daya saing, ketenaga kerjaan, perizinan, kita ngomongin OSS yang selama ini mungkin belum bisa maksimal. Nah, ini semua akan terbantu perizinan kemudahan usaha dengan adanya Ciptaker, kemudian UMKM Koperasi yang juga menjadi penopang ekonomi, mereka perlu pemberdayaan, mereka perlu kemudahan dalam berusaha, ini juga penting, dan kepastian hukum. Nah, ini nanti saya nggak akan detailin ke Ciptaker, tapi memang kalau nanti hal-hal saya rasa teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu, tapi memang ada 11 klaster, dan saat ini apa yang dilakukan adalah pemerintah sedang menyiapkan draft untuk RPP, untuk pelaksanaannya, di mana akan selesai dalam 3 bulan, jadi targetnya awal Februari sudah harus diselesaikan. Dan pelaku usaha juga masyarakat sangat terlibat. Sekarang kali ini sangat transparan prosesnya, dan kami juga terus mengawal untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Demikian, terima kasih.